kita masuk ke materi yang ketiga tentang karakteristik negara anggota ASEAN. Jadi negara-negara anggota ASEAN sudah bawa sampaikan, ada 10 pada saat ini. Pada materi yang ke-1 ya, yang pertama. Salah satunya adalah Indonesia. Ya, kita bahas karakteristiknya bagaimana. Ini adalah peta Indonesia. Ya, peta Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Benderanya adalah merah putih. Kemudian ini adalah lambang negara kita, Pancasila. Jadi nama resminya Indonesia, kemudian ibu kotanya Jakarta, pemerintahan republik, kepala negara berbentuk presiden sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kemudian bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia. Agama ada 6, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Jadi pada tahun 2010 kurang lebih ada 1128 jumlah suku bangsa. Ya. Beberapa contoh suku bangsa: Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Saksak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Ya. Penduduk pada tahun 2015 ini ada 255,7 juta jiwa. Mata uang rupiah 17 Agustus 1945 hari kemerdekaannya. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Ya, ini adalah maskapai penerbangan, ada Garuda Airlines. Ya, kemudian bandara udara ini ada banyak: Soekarno Hatta, Kuala Namu, Adi Sumarmo, Ngurah Rai di Bali, Sultan Hasanuddin di Makassar. Kemudian kita bahas keadaan alamnya. Keadaan alam Indonesia, jumlah pulaunya itu yang terdaftar di PBB adalah 13.466. Jadi kalau sesungguhnya kalau yang ada di Indonesia itu ada 17.000 lebih ya pulau. Dengan luas seluruh wilayah Indonesia itu sekitar 5 jutaan ya. Sekitar 5.100.000 sekian kilometer persegi. Dengan pembagian kalau daratan 1.928.570 km persegi, kemudian perairannya 3.257.483 km persegi. Jadi lebih luas perairan daripada daratan di Indonesia. Kemudian astronomi Indonesia adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian 600 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Geografis atau letak suatu wilayah sebenarnya di permukaan bumi ini antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, Indonesia letaknya ya. Kemudian benua Asia dengan benua Australia. Itu letak geografis Indonesia. Cara geologis ini adalah bentuk kerak bumi ya. Indonesia terletak pada sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Jadi ada 2 lempeng besar atau yang disebut dengan sirkum, antara sirkum Pasifik dengan sirkum Mediterania. Kemudian Indonesia juga terletak antara lempeng Asia dengan Australia. Jadi dengan demikian kalau Indonesia terletak antara sirkum atau lempeng, itu membuat wilayah Indonesia labil, makanya sering terjadi gempa bumi atau gempa tektonik ya. Karena sirkum itu merupakan pecahan-pecahan kerak bumi. Jadi ketika pecahan itu bergeser maka terjadilah namanya gempa tektonik. Kemudian iklim Indonesia adalah iklim tropis karena 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Seperti yang sudah kita bahas, 23,5 karena masuk ke 23,5 derajat lintang utara maupun selatan, makanya Indonesia beriklim tropis. Next, ini danau terluas di Indonesia ada 10 ya. Ada Danau Toba, ini luasnya sekitar 107.216 hektar ya. Kemudian Tawunti, di Sentani, kemudian Poso, Antana, Ranau, Laut Tawar, Singkara, Maninjau, Tempe. Di antara 10 danau yang terbesar ini, 6-nya ada di
Sumatera, Pulau Sumatera. Gambar, contoh gambarnya ya, danau. Next, sekarang kita masuk ke Brunei Darussalam yang kedua, anggota negara ASEAN yang kedua, yaitu Brunei Darussalam. Ini adalah benderanya, ini lambang negaranya, ini adalah petanya. Jadi Brunei Darussalam itu ada dua wilayah, ya. Wilayahnya keduanya itu dikelilingi oleh negara Malaysia atau negara di bagian Sarawak, ya. Brunei Darussalam ini merupakan salah satu negara yang terkecil di dunia, ya. Jadi luasnya itu tidak lebih dari kota Pekanbaru, lebih luas lagi kota Pekanbaru, ya. Juga lebih luas dari kota Jakarta, ya. Jadi kota Jakarta sekitar 600.000 km persegi, tapi kalau ini sekitar 500 km persegi Brunei Darussalam, ya. Jadi agama utama di sana adalah Islam, ya, Buddha dan Kristen. Jadi kepala negaranya itu adalah sultan, dipimpin oleh seorang sultan. Kemudian mata uangnya adalah dolar Brunei. Jadi lagu kebangsaan Allah memeliharakan sultan, ya. Jadi hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Ini merupakan dulunya koloni Inggris. Jadi sekarang sudah merdeka. Kemudian negara Brunei ini terkenal akan negara petrodolar. Karena apa? Karena penghasilan utamanya adalah dari minyak, salah satu negara kaya di dunia. Jadi PDB-nya itu sangat tinggi, ya. Salah satu yang sangat tinggi di Asia. Jadi di sana termasuk negara kaya dan rakyatnya juga sejahtera dalam finansial. Kemudian letak batas negaranya. Ini letak astronomisnya dari 4 derajat lintang utara, 6 derajat lintang utara, dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur, ya. Ini karena ditengok dari lintangnya, ini juga beriklim tropis karena tidak lebih dari 23,5 derajat lintang utara maupun selatan. Kemudian geografis, selatan, timur, barat ini berbatasan dengan negara Sarawak Malaysia, ya. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Jadi kemudian Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit, yaitu sekitar 5.765 km persegi, ya. Kemudian penduduk Brunei 2015 sekitar jumlahnya 0,4 juta jiwa. Jadi nggak sampai 1 juta penduduknya, ya. Dengan kepadatan 9.796 jiwa kilometer persegi. Kemudian bahasa dan agama. Jadi bahasa Brunei itu adalah bahasa Melayu. Kemudian 60% adalah penduduk itu memeluk agama Islam, ya. Jadi ketika tahun 1941 Jepang itu menjajah Brunei Darussalam, ya. Kemudian 1945 resmi menjadi persemakmuran Inggris atau koloni Inggris. Jadi pada tahun 84 Brunei mendapatkan kemerdekaannya, kemudian membentuk satu negara yang bernama Kesultanan Brunei Darussalam, ya. Di sini semua sultan berhak berperan sebagai simbol negara, juga sebagai kepala pemerintahan. Jadi kebijakan di pemerintahan Brunei Darussalam itu berada pada sultan. Ini adalah gambar kota di Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan, ya. Cukup indah.